proses Andri itu, kalau saya pernah ke Andri, saya melihat dokumen kuno, ya, ketika saya hendak meminta fotokopi, difotokan, diduplikasi, saya pakai device mereka yang di-paste langsung, tapi saya lihat benar itu barangnya. Nah, kalau mengacu ke proses kemarin yang ijazah tahun 2019, kita itu datang seakan-akan ini ijazahnya, kita seakan-akan langsung percaya saja. Seperti itu. Jadi akan berbeda secara kualitas data. Agendanya adalah mediasi sengketa informasi publik. Kami sudah mengikuti tadi mediasinya. Memang harus kami sampaikan, namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi diawali dengan agak sedikit represif, tetapi setelah saling mengerti, kita paham sekarang gimana tersendatnya barang tersebut begitu. Bola panas. Iya, bola panasnya di mana kita sudah paham. Maka keduanya menandatangani kesepakatan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Itu dasar hukumnya adalah di pasal 38 ayat 1 di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013, yaitu apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator menyatakan tidak berhasil. Tapi ini justru bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena justru disinilah nanti Pak Dr. Punatua dan tim ya, artinya kita semua, itu justru akan bisa menemukan di dalam sidang berikutnya siapa yang bersalah. Perdana di Indonesia terkait masalah ijazah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu, semua warga negara bisa melihat ijazah yang diarsipkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ijazah tersebut untuk yang ada di Andri itu dari tahun 2014 dan dari tahun 2019. Tentunya bukan ijazah asli ya, ini ijazah fotokopi yang terlegalisir, yang diserahkan pada saat pencalonan menjadi calon presiden periode 2014, 2019, dan 2019 ke 2024. Nah, jadi tadi memang dari mediasi kita ternyata KPU masih Andri masih belum menguasai yang sebenarnya harusnya ada di mereka, dan mereka menyebut bahwa barang itu ijazah itu masih dikuasai oleh KPU. Dan mungkin sebagai informasi saja bahwa besok saya sudah di WA sama pihak PPID KPU, KPU akan memberikan, semoga nanti teman-teman pers bisa mengikutinya, besok akan diberikan ijazah tahun 2014. Ya, karena sebelumnya yang diberikan itu baru ijazah 2019. Pertanyaannya, apakah saya selaku peneliti masih membutuhkan ijazah dari Andri? Ini pertanyaan penting. Saya bilang iya, karena apa? Karena berdasarkan undang-undang kearsipan, seharusnya yang saya terima itu adalah data primer. Itu sudah harus di Andri. Jadi posisinya itu seharusnya di Andri, karena KPU tidak mempunyai fungsi kearsipan, khususnya arsip yang bersifat statis, apalagi bersifat sejarah. Seharusnya itu disimpan di KPU, di Andri. Sehingga kalau saya tidak memintanya dari Andri, maka saya berarti memintanya dari KPU, dan KPU itu tidak kurang legitimasi memberikan ke publik. Sehingga bisa jadi sifat datanya juga sudah sekunder, fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanya dulu? Iya, pertanyaan mungkin. Jadi ada fakta baru nggak Pak yang diberikan oleh Andri tadi di sidang tadi? Apakah mereka selama 2 minggu ini ada meminta ke KPU atau apa? Saya coba. Jadi begini, tadi kita sudah membaca ya, diperlihatkan ada surat dari KPU ya. Jadi ada semacam surat menyurat antara Andri dengan KPU ya. Selama 2 minggu ini Pak? Sebelum ini, tapi anehnya itu surat itu ada ya tidak jauh rentang waktunya ketika Pak Bonato mengajukan permohonan ke Andri. Jadi
kesannya bahwa ketika Pak Bonatua mengajukan permohonan informasi ke Andri, baru dia minta ke KPU. Artinya tinggal dinilai sendiri. Selama ini Andri ngapain, ya kan? Nah, itu aja tadi. Dan itu pun suratnya itu hanya berbalas pantun aja. Jadi ya hanya informatif pendek lah ya. Jadi makanya kita simpulkan tadi, wah ini kita nggak sepakat lah, kita lanjut aja ya. Bahwa nanti apapun yang dilakukan oleh Andri silakan aja dijawab di pokok perkara kan. Silakan nanti dihadirkan bukti-bukti yang apa yang sudah dilakukannya. Biarlah publik yang menilai apakah Andri sudah menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang atau belum. Itu aja tadi. Pak tanya, penegasan aja ketidaksepakatan dari sidang mediasi itu apa? Kemudian kan Pak Bonatua kan pernah menerima sainaja saya dari KPU. Itu yang 2019 ya. Dan itu kan dianggap sebagai yang sekunder bukan premier. Ada kekhawatiran nggak kalau besok ketemu dengan KPU lalu terima lagi salinan ijazah 2014 ternyata sekunder juga. Kalau yang 2014 itu sudah pasti ya, kenapa? Pertama saya juga tidak melihat mereka memprint langsung atau memfotokopi langsung dari yang asli. Seharusnya kan saya melihat itu proses reproduksi data ya, cloning ya. Jadi terus terang itu hanya ada di Andri. Karena proses Andri itu, kalau saya pernah ke Andri, saya melihat dokumen kuno, ya, ketika saya hendak meminta fotokopi, difotokan, diduplikasi, saya pakai device mereka yang device langsung, tapi saya lihat benar itu barangnya. Nah, kalau kalau mengacu ke proses kemarin yang ijazatan 2019, kita itu datang seakan-akan ini ijazahnya, ini kita seakan-akan langsung percaya saja. Seperti itu. Jadi akan berbeda secara kualitas data. Oke. Seperti itu, Pak. Kan artinya kan besoknya yang 2019 juga kemungkinan sekunder. Apa akan tetap ke KPU atau gimana? Besok yang 2014 lebih tua lagi. Itu kan diduga akan tetap sekunder ya. Apa akan tetap ke sana atau gimana? Ya harus. Kenapa? Memang sekunder juga bisa. Ya, tinggal masalah, saya kan meminta dokumen pendukungnya. Oke. Nah, dokumen pendukung ini yang melegalkan fotokopi tadi. Jadi seperti yang 2019 kemarin, kan itu juga ada di Bukasi dokumen pendukungnya. Sehingga bisa menjelaskan apa yang saya terima secara peristiwa yang lampau ya. Misalnya seperti apakah dilakukan verifikasi terhadap fotokopi ijazah itu, apakah dilakukan verifikasi klarifikasi ke UGM, apakah dilakukan klarifikasi langsung head to head fotokopi dan asli, seperti itu. Jadi besok mungkin kita akan bertanya lagi 2014 ini seperti apa kronologis dokumennya. Terima kasih, Pak. Yang lain? Saya tambahkan bisa. Oke, bisa. Jadi gini, permohonan Dr. Bonatua ini bukan hanya untuk 2019-2024 yang ke Andri, juga termasuk itu. Dan ini mungkin juga sehubungan dengan ini untuk melengkapi ini mungkin ya. Masalahnya kan dikatakan primer, bukan primer ya. Itu kan karena diantaranya tanda tangan dihapus. Padahal tanda tangan itu tidak termasuk data pribadi yang dilindungi. Jadi kita bingung juga kenapa kok tanda tangan ini, ya. Timbul dugaan ya dari kami. Ini ada kemungkinan memang dibikin pancingan agar kita nanti kalau ke KIP mengajukan permohonan lagi baru ditunjukkan gitu, game over gitu kan. Jadi bukan masalah substansi. Nah itu dugaan kami. Memang itu memang disengaja untuk disembunyikan saat ini. Begitu nanti ada permohonan seolah jadi permohonan ini bukan permohonan substansi dari permasalahan ijazah, tapi permohonan masalah ada tidaknya tanda tangan. Itu dugaan kami sebagai lawyer ya teman-teman itu. Karena kan agak aneh. Wong itu sudah di mana-mana, yang di kepolisian pun ditunjukkan ada tanda tangannya, di Dian Sandi pun ada tanda tangannya. Nah, KPU memberikan tanpa ada tanda tangan. Ini kan perlu dipertanyakan apakah masalahnya di tanda tangan itu? Mungkin ada tidak sama dengan yang lain atau apa? Dan juga yang diberikan oleh tim kami juga yang di Solo itu kan juga disampaikan ijazah itu. Di Solo disampaikan juga kan itu ijazah itu. Tapi ijazah yang sama. Ya. Nah, sehingga kami ini dulu ada isu, ada satu dugaan peristiwa di Pasar Pramuka dan sebagainya, itu dengar ya, istilah seperti itu kan
konon kabarnya itu hanya untuk persyaratan untuk pengajuan persyaratan sebagai gubernur. Ya kalau ini sama contohnya dengan yang Sulu pada saat wali kota mungkin, tapi sebelumnya silakan ada pertanyaan lain. Oh, kayaknya mau bertanya. Itunya masih di situ. Oh ini. Oh iya. Iya nih. Oh, Ini geser semua ya. Udah dapat kertas ini. ya nggak terdengar. Sri Kandi kita belum ngomong tuh. Iya. Iya. Nah, Oke ya ini. Gimana? Ini. Ya, Bu. Bu silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuenya Bu. Rekan-rekan jurnalis sekalian, kami mengucapkan terima kasih ya Anda telah memantau langsung sidang mediasi sengketa informasi publik ya antara Dr. Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di mana perkara ini adalah perkara nomor 049/9 Romawi /KIP/PSI/2025. Agendanya adalah mediasi sengketa informasi publik. Kami sudah mengikuti tadi mediasinya. Memang harus kami sampaikan, namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi diawali dengan agak sedikit represif, tetapi setelah saling mengerti, kita paham sekarang di mana tersendatnya barang tersebut begitu. Bola panas. Iya, bola panasnya di mana kita sudah paham. Dan memang kita kan bukan orang yang sengaja mencari kesalahan. Kita sedang mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita paham bahwa fungsi daripada Arsip Nasional itu adalah penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi dan wahana komunikasi. Ya terbetik suatu fakta bahwa mereka sebenarnya sudah cukup rajin untuk melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan informasi dan dokumentasi, tetapi ternyata pihak sananya ini ya, lembaga publik lainnya yang justru menjadi hambatan. Nah, ini mengapa? Dari sini kami juga bisa memahami bahwa ada keluhan dari pihak ANRI tersebut. Ternyata mereka melakukan pekerjaan mereka secara maksimal, tapi kelembagaan lain yang jumlahnya hampir 100 itu banyak yang belum menyerahkan dokumen-dokumen. Oleh karena itu termasuk ya mereka minta bantuan kami juga untuk menghimbau kepada kelembagaan lainnya agar segera menyerahkan dokumentasi yang dianggap sangat penting itu untuk bisa menjadi kolektif memorial bangsa. Ya, ini sangat berbahaya kalau seandainya data-data yang sudah seharusnya menjadi statis ya untuk disimpan, sudah waktunya itu jangan sampai tidak diserahkan gitu. Kami melihat bahwa adjudikasi bukan hal yang buruk ya. Itu mungkin saja tidak tercapai kesepakatan tadi, tetapi di persidangan yang memuat pokok daripada gugatan, insya Allah bisa dibongkar semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kami memandang sangat positif pada mediasi kali ini. Saya kira demikian. Terima Jadi kasih. tadi Arsip Nasional mengatakan bahwa tidak hanya KPU yang lalai seperti ini. Artinya banyak lembaga lainnya yang mungkin lalai dalam menyerahkan arsip ya. Oleh karena itu minta bantuan kepada kita. Kelembagaan yang lainnya yang sifatnya harus menyerahkan dokumentasi itu harusnya segera lakukan itu Karena ini gitu. baru pertama Dan ini perkara ini pertama. Jadi memang agak kelihatan grogi mereka ya. Sehingga agak berprasangka padahal bukan itu maksud kita gitu. Kita mau melihat sumbatan itu ada di mana. Apakah seperti KPU yang selama ini sudah melakukan hal tersebut atau di mana begitu. Dan semakin terang benderang saya kira. Begitu ya Bang ya. Iya. Jadi mereka ada kuasa nggak untuk memaksa KPU menyerahkan itu sebenarnya? Nah, jadi ini itu perundang-undangan ya. Iya. Kalau mereka itu sifatnya itu sangat netral dalam hal ini ya, tidak berpihak kepada siapapun. Nah, akan tetapi yang terbaik saja gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada hal yang sifatnya pidana dan segala macam, itu makanya gunanya mediasi ini untuk bisa memperjelas kepada mereka begitu. Silakan Bang Roy. Udah Ya. terus lanjut. Wah, Lanjut. Iya. ada tamu spesial Pak Roy Suryo. Ada pertanyaan lain Pak, barangkali. Ya. Kemudian nanti lanjutin Pak. Nanti. Ke Pak Bonatua dong boleh. Oh, boleh. Ya, ke Pak Bonatua. Pak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menggelisik ijazahnya Pak Jokowi? Sebagai seorang peneliti internasional ya? Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik? Jadi terima kasih ya. Jadi penelitian yang hebat itu harus ada dua latar belakangnya. Pertama latar belakang peneliti itu sendiri dan kedua latar belakang permasalahannya. Saya rasa saya latar belakang sebagai peneliti kebijakan publik sangat cocok untuk meneliti ini. Karena memang berbicara tentang badan publik, dokumen publik. Kita tahu beliau kan presiden, berarti kan badan publik pejabat publik ya. Dan kedua, latar belakang masalahnya ya permasalahan ini suka atau tidak suka, ini sudah ya. Sehingga saya selaku dokter bukan peneliti disertasi lagi.
harus terpanggil untuk turut menyelesaikan permasalahan bangsa dengan memberikan solusi. Dalam hal ini saya tidak saya bersifat independen. Artinya kebetulan saja memang fakta-faktanya mengarah ke antitesis bahwa ijazah itu palsu ya, tanda kutip ya. Saya betul ke arahnya ke sana karena memang hipotesis penelitian saya adalah antitesis ijazah asli, seperti itu. Oke. Oke. Jadi- Suryo, Pak, Jadi Ya, Pak dikit aja Boni sini. mensinyalir ini palsu karena sulit untuk dikasih gitu. Karena Ya. mereka sulit untuk memberikan. Pertama ya memang karena ini saya punya hipotesis ke arah situ. iya. Ya keterbukaan informasi ini kan menjadi tanda tanya publik. Kenapa sih hanya fotokopi terlegalisir ya itu susah. Gimana lagi aslinya? Seperti itu. Ya. Siap. Ayo Bang Ray. Oke, silakan Pak Roy Suryo. Ya. Tamu spesial. Enggak spesial lah. Pakai telur. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya memang sudah izin sebelumnya ke Pak Bonatua karena ada acara sebelumnya, tapi alhamdulillah karena mediasinya alot, maka masih kebagian, ya, gitu. Nah, jadi mediasi itu adalah salah satu proses yang memang diatur ketika suatu masalah itu kemudian tidak menemui kata sepakat. Jadi tadi yang saya dengar semuanya sepakat untuk tidak sepakat. Nah, karena semuanya tidak sepakat untuk tidak sepakat, maka keduanya menandatangani kesepakatan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Itu dasar hukumnya adalah di pasal 38 ayat 1 di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013. Yaitu apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator menyatakan tidak berhasil. Tapi ini justru bagus. Karena kenapa saya katakan bagus? Karena justru disinilah nanti Pak Dr. Bonatua dan tim ya, artinya kita semua, itu justru akan bisa menemukan di dalam sidang berikutnya siapa yang bersalah, ya. Apakah KPU atau ANRI, ya, gitu. Karena kedua-dua belah pihak ini seharusnya terjadi satu proses di mana Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan ANRI yang menerima. Tapi kita juga dengar ya, barusan juga kita dengar bahwa KPU baru saja disanksi juga ya, karena apa? Bersifat hedon ya gitu, karena melakukan kegiatan kemana-mana pakai private jet ya. Ada hubungannya atau tidak? Itu saya kira nanti juga akan terungkap ya. Jadi artinya kita semua juga di sini tadi Pak Bonatua juga mengatakan bahwa memang ijazah yang untuk memperbandingkan mereka itu jujur atau tidak. Rumusnya apa? Itu nanti yang akan kita berikan. Karena kita tahu nanti antar satu dengan lain itu ada satu ciri-ciri yang mana ciri-ciri itu akan mengetahui ini benar apa tidak. Apakah benar ijazah itu memang baru muncul di tahun 2012 atau sudah sebelumnya? Atau yang tahun 2012 pun ditarik ke belakang ke 2005 dan 2010. Jadi itu kata kuncinya. Jadi saya justru memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mediasi yang sepakat untuk tidak sepakat ini nanti justru akan baik bagi masyarakat Indonesia. Amin. Karena kita akan menemukan di mana yang salah dan disitulah nanti harus bertanggung jawab, dan ini tidak hanya untuk presiden yang sudah terpilih dan sudah kemudian lengser itu, tapi untuk selanjutnya karena bapak dan anak sama saja ya gitu. Artinya like father like son ya, pohon itu atau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam pepatah tradisional juga mengatakan kacang mongso ninggal nolan jaran. Artinya apa? Artinya ya kalau bapaknya begitu, anaknya sama kelakuannya, sama buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berarti surat keterangan di Mendikdasmen itu mungkin digugat juga ke KI. Oh, harus. Sudah. Ya, sudah kan? Sudah kan? Dan itu jelas betul ya. Karena di sini saya bilang kemarin ada kesepakatan jahat ya dari KPU untuk kemudian di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu sudah menyiapkan aturan di pasal 18 ayat 3 di mana kalau seseorang khusus untuk presiden dan wakil presiden, jadi khusus untuk presiden dan wakil presiden ya, ternyata tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA tapi memiliki bukti kelulusan luar negeri, maka dia dianggap sudah sesuai dengan syarat. Ini jahat sekali dan ini pemufakatan jahat. Karena apa? Kita tahu MDIS
ya, itu sebenarnya kalau di Singapura tuh sekolah yang rankingnya 46 ke 55, atau kalau dunia tuh rankingnya 17.000, ya. Anak SMP saja tambah setahun, asal bayar aja bisa masuk MDIS kok, ya. Kalau ada MDIS keberatan, ayo kita tantang bersama, ya. Karena MDIS itu sudah sekolah yang rankingnya sangat-sangat buruk, ya gitu ya. Makanya pantas saja kalau yang masuk ke sana ya orang-orang yang punya duit saja, ya. Saya sama sekali nggak bangga kalau ada anak presiden masuk sana. Itu anaknya Mugabe juga masuk sana. Kita kan tahu siapa itu Mugabe, ya. Presiden yang kemudian terkenal dengan otoriternya, kejahatannya, ya. Samalah kelakuannya, ya, dengan yang ini. Jadi sekali lagi, betul, itu akan sudah on proses, sudah digugat, dan insya Allah mohon doanya bersama semua akan terbongkar, dan ini adalah wapres yang akan bisa dimaksudkan, dan ini jelas sudah tanda tanya sudah jelas, dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka, ya, tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Udah. Ya. Cukup. Oke. Oke, terima kasih ya. Yes. Kalau sempat besok jam 11 ya Ya. di Di KPU. Di KPU. KPU Pusat. Bonjol, Pak. Iya, Imam Bonjol. Penerimaan salinan ijazah tahun 2014 Ya. beserta surat keterangannya, klarifikasinya. Nah, Walaupun itu agak aneh sebenarnya Pak, menurut Bapak. Harusnya Andri yang Bapak dapat dari situ. Ya harusnya KPU nggak bisa megang lagi, itu kan udah arsip. Keduanya. Apa? Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. tolong mic-nya, Pak. Mic saya yang kayak kancing. Ya. Sudah selesai. Ya, yang kecil dong, saya punya. Apa ini yang kecil? Oh iya, Punya begini nih yang bulat nih. Saya udah tahu nih. udah tahu. Waduh. Tahu kita mau ke DPD, mau kumpul ke lapangan tenis baksonya dibakar. Iya, pasar pramuka kebakaran. Nah, Mana lagi? saya mau tanya Pak Roy nih. Apa itu? Pak Roy, gimana komentarnya bahwa ada sebuah lembaga survei menyatakan menteri dengan kinerja terbaik adalah Abdul Muti nomor Menteri 1. dengan kinerja terbaik. Iya. Satu, ya, saya sebenarnya pribadi tidak percaya bahwa Pak Menteri itu bersikap dengan kita, ya, agak tertutup atau ketakutan. Mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, surveinya dilakukan sebelum kita meminta atau ada soal ijazahnya Gibran, surat penyetaraannya Gibran. Mungkin. Iya. Mungkin dia baik waktu itu, ya. Tapi kalau surveinya dilaksanakan sesudah ada surat penyetaraan dan sudah kita minta dan ternyata tidak ketemu, termasuk juga Pak Latiful Dayat itu yang Iya. tidak ketemu, maka ya kita ketawakan saja hasil survei, ya. Oke, Pak. Ini tambahan aja, iseng. Ya, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Ini mic saya masih satu di tempat Pak Bona nih. Oh, ini mic-nya siapa ya? Bisa Bang. Ya. Bentar. Soalnya- Aku lupa tadi. Apa tuh, Pak? Oh, itu bukan buka baju dulu. Tutup dulu ini. Oh, alah. Itu yang mau ditutup ya. Atau diturunkan juga boleh, Pak. Jangan. Jangan ya. Kalau diturunkan itu namanya menghina lambang negara. Oh iya, nanti Meskipun lambang negaranya sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Burung garudanya buang muka. Oh iya. Burung garudanya lihat ke Pak Prabowo. iya, burung garudanya aja ngeliat Pak Prabowo ya. Buang muka dari dia. Ya itulah. Bisa aja ini. Pak Alkatiri ini nambah juga ini Pak Alkatiri. Jadi siang ini kita sebenarnya akan ke DPD, ya. Tapi itu tetap hanya sebenarnya kita mau kumpul di tempat biasa, di tempat bakso lapangan tenis, ya. Cuman lucunya bakso lapangan tenis kemarin terbakar. Waduh. Kayak pasar pramuka. Apa-apa kok terbakar. Lapangan tembak. Iya. Lah ya, bakso lapangan Lapangan tembak. Lapangan tenis. Sering rapat di sana. Nah, iya, Ada kebakar tadi malam. terbakar. Jadi makanya ini pasar pramuka terbakar. Terus Thank you, Pak ya. bakso lapangan tenis terbakar. Apalagi? Jangan lupa Kejaksaan Agung Oh ya, Kejaksaan Agung, Kominfo segala dulu juga kebakar. Mas Roy, pertanyaan KPU mana ya? pertanyaan di publik begini. Kan Pak SBY, Mas Roy ini kan dulu di Demokrat ya. Ah, Oke.
ada fakta bahwa Pak SBY itu kan sebetulnya punya tanggung jawab besar atas naiknya Pak Jokowi di 2014 sebagai presiden. Artinya beliau tuh pasti tahu lah tentang Pak Jokowi. Pernah nggak Mas Roy bertanya ke Pak SBY sebetulnya ijazahnya Pak Jokowi itu kayak apa? Memang Pak SBY ini orang yang sangat egaliter, Oke. sangat demokratis ya, dan tidak pernah mau cawe-cawe. Oke. Nah, bahwa dulu ketika tahun 2014 memang isu ijazah palsu ini belum ada. Ya. Gitu. Jadi karena waktu itu pun juga nama Jokowi itu kan sedang happening gitu ya, sedang naik-naiknya gitu ya. Jadi ya wajar saja kalau mungkin beliau termasuk orang yang agak terperdaya, terbuka. Oke. Ya, gitu dengan isu itu. Tapi memang tidak semua sebenarnya dari kami. Saya pun waktu itu termasuk yang tidak sepakat gitu loh. Karena apa? Karena saya tahu pasti saya sudah kenal dengan wataknya dari Jokowi ini semenjak SMK. Ya gitu. Saya tahu persis semenjak SMK ditinggalkan oleh dia dan hanya menjadi tumpangannya Jokowi untuk naik menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya. Kita tahu pasti siapa itu SMK. Tahu nggak bedanya watak sama watuk? Apa Ya, itu? watuk itu bahasa Jawa, itu bisa sembuh dengan obat. Tapi kalau yang namanya watak itu nggak bisa sembuh. Ya. Oke. Jadi artinya Pak SBY itu ketika dia mendukung Pak Jokowi itu dia terperdaya juga ya. Iya. Dan beliau tuh sebenarnya netral kok dua-dua. Makanya beliau kan mengatakan waktu itu, kami pun waktu itu ketika saya masih ada di partai itu ya, saya sudah 5 tahun di partai itu pun diminta untuk bersikap netral. Netral itu artinya tidak memilih Pak Prabowo, mau memilih Pak Prabowo boleh, mau memilih Jokowi boleh. Iya. Nah, Pak Mas Roy, ini kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku, berat banget. Bagus. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pernah nggak? pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang kita akan jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Sweat Paper. Wih, udah terima ya Pak? Ya? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Ya. Pak, ada netizen yang penasaran. Dulu kan Pak Jokowi itu tinggi badannya terlalu jauh dari Pak Ahok. Betul. Tapi kok di reuni kemarin Pendek. setara sama Raja Juli Antoni gimana? Makanya itu dalam formulir yang dulu dikatakan itu pecinta alam Silvaga apapun, dia menuliskan tingginya di atas 170 cm kan. Iya. Sekarang kan pendek. Apa iya ada orang tuh bisa mengkeret? Itu. Nah, gitu lah. Nggak ada orang bisa mengkeret terus tahi lalatnya pindah-pindah gitu ya. Iya. Tapi saya memang bukan ahli biologis, saya memang bukan ahli forensik untuk tubuh ya gitu. Jadi biarkan nanti analisis dari para ahli biologis dan ahli forensik untuk tubuh yang nanti akan menyampaikannya. Ada sih beberapa catatan-catatan. Tapi maksud saya Pak, itu kan secara kamera kan di Kelihatan. itu kayaknya sama tingginya. Apa mata saya yang tertipu atau Enggak. Pertanyaan dari Mas itu sama dengan pertanyaan mayoritas teman-teman. Semenjak dia hilang beberapa minggu waktu itu yang katanya ke Bali terus main sama anak-anak ATV-an itu ya, dan itu saya tahu tempatnya soalnya kebetulan pemiliknya itu saya kenal ya gitu. Nah, di salah satu pantai di barat ya, di barat itu ada perbedaan fisik ya yang terjadi dari beliau. Dan itu sebenarnya ya saya tidak boleh menduga bahwa itu adalah Jokowi palsu atau Jokowi KW. Tapi biarkan nanti ahli-ahli saja. Ya, saya tidak berkompeten atau tidak berkepentingan. Tapi bukan tipuan kamera ya Pak? Oh, bukan. Memang beda. Dan memang dulu tuh dengan Iriana kan juga sebahu sini. Sekarang kan hanya kuping atau semacamnya. Ya, biarkan sekali lagi ahli-ahlinya. Sebaiknya dijelaskan oleh dokter kepresidenan mungkin. Nah, iya. Gitu. Mas Roy, satu lagi, di tengah isu Jokowi, ijazah Jokowi palsu ini polemiknya, sikap SBY sekarang gimana? Ya, beliau wait and see. Ya, beliau masih tetap kritis. Beliau juga kemarin ketika ada beberapa hal yang harus beliau melakukan posting Twitter X ya, beliau juga melakukan postingnya. Pak SBY masih tetap sama seperti SBY yang saya kenal, dan beliau malah justru bagus ya, tidak pernah cawe-cawe. Beliau meneruskan hobinya yang kemudian itu justru bermanfaat bagi masyarakat. Saya 2 kali ikut acara beliau. Yang pertama ketika ada pembacaan puisi karya-karya dari beliau, yang kedua itu di JKS ya, yang kedua ketika beliau bersama dengan teman-teman seniman ya
waktu itu mengadakan pameran lukisan teman-temannya dan beliau sendiri itu di di daerah tengah kota. Gitu. Ya, oke. Gitu. Jadi Makasih, Pak. itulah harusnya kalau seorang udah lengser itu ya sudahlah gitu. Jadi seperti beliau itu ya nggak usah cawe-cawe, apalagi konsultasi ya. Dan kalau dikatakan, oh ini sekaligus ya, ada termul yang mengatakan ini nggak ada yang namanya dinasti. Coba lihat, Bu Mega kan juga dinasti. Ya kan, lihat anaknya kan jadi di partai. SBY juga dinasti, Surya Paloh juga dinasti. Lihat, dinasti itu boleh kalau di partai. Ya, partai itu kan milik kelompok ya. Tapi kalau dinasti diterapkan di negara seperti yang dilakukan Jokowi itu, ya terserah dia kalau mau dia dinastikan di PSI, di Partai Gajah, partai yang nggak punya ijazah itu terserah aja. Tapi kalau dinastinya diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia itu yang nggak boleh itu. Jelas nggak tuh para termul itu ya? Oke, gitu ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih Pak Roy, terima kasih. Ini Ya, saya yang atas sama. Oke, begitu aja dulu ya. Yuk. Setelah ini kita akan ke Komisi Ayo, Informasi DKI Terima kasih ya atas karena tempatnya. meskipun ijazahnya dikasih bukan itu. Bukan itu endingnya ya. Oh, ijazahnya seharusnya bisa. Kenapa? Sabar dulu, santai dulu. Termul Pasti Andri itu pasti mempajangnya dan bisa dilihat publik. bukan itu endingnya karena dokumen yang mereka kasih itu masih nggak jelas, dan kedua kita harus melihat secara langsung kertasnya itu seperti apa. Ya Pak Bona ya. Ya. Kita tidak akan berhenti kalau tidak diperlihatkan kertasnya. Nih seperti ini nih misalnya nih. Misalnya dulu Pak Jokowi pernah pakai dokumen ini, dikasih ke KPU. Ini harus kita lihat. Oh, kertasnya mulus, warnanya putih atau warnanya kuning, itu siapa ya? Dan itu hanya ada di Andri nanti. Hanya ada di arsip nasional. Karena Andri itu di Andri itu prosedur ngeliat dokumen kita bisa meraba, Nah, bisa memegang. bisa jangan Iya. seperti yang dari KPU kita nggak tahu entah kapan difotokopi, dari mana fotokopinya. Tapi bukan diputar, dijilat, dicelupin ya. Kecuali